Komandan, melapor. Hujan meteor sedang memasuki atmosfer. Semua unit, lakukan penempatan tempur level 1. Penempatan tempur level 1. Rudal, bersiap untuk diluncurkan. Meriam pulsa elektromagnetik, mulai pengisian daya. Melapor. Target terkunci. Melapor. Target dalam jangkauan. Tembak. Rudal konvensional bahkan tidak bisa menggores meteor itu. Nyawa ratusan juta orang di Republik Ignis kita tergantung pada keseimbangan. Semuanya ada pada kalian berdua, cendekiawan nasional. Tenang saja, Tuan. Arya, berdasarkan perhitunganmu sebelumnya, mari kita jalankan lagi, baik? Verifikasi data berhasil. Meriam EMP terisi penuh. Autentikasi identitas disetujui. Target terkunci. Meriam EMP menembak. Regi Lifetime, O, Reg SD, BT, Kilo. Kita berhasil. Hebat. Luar biasa, akhirnya kita berhasil. Kalian berdua benar-benar cendekiawan, tak tertandingi yang layak. Malam ini, kita harus mengadakan jamuan perayaan besar untuk kalian berdua. Mentor, Jangan menangis. Dalam hidupku, aku paling berhutang pada keluarga kakakku, Arya. Jaga keponakanku untukku, Rina. Nikahi dia. mentor, mentor. Malam ini aku masih harus menghadiri jamuan perayaan untuk Paman Edo dan cendekiawan Arya. Aku tidak boleh punya bekas luka. Minggir, semuanya minggir. Rina tergores kulitnya saat syuting. Jika perawatannya tertunda, kau bisa bertanggung jawab? Cendekiawan Arya, saya turut berduka. Sebaiknya biarkan cendekiawan Edo segera dimakamkan. Jika aku ketahuan begini, citra glamorku akan hancur. Tidak, aku harus mencari cara untuk menyelamatkan citraku. Berhenti syuting, semuanya, tolong berhenti. Semuanya, jangan salahkan pria ini. Mungkin dia sudah terlalu lama tidak melihat wanita, jadi dia bertindak impulsif dan ingin memelukku. Tolong jangan salahkan dia. Apa? Mau cari masalah? Tepat di depan pintu rumah sakit? Kamu imut, menggunakan orang mati sebagai tameng. Ngebully aktris di sini, kenapa kamu tidak mati saja? Imut, kamu tahu seberapa berharganya Rina? Kamu sanggup bayar, berlutut dan minta maaf. Aku bilang sekali ini. Minggir. Jangan ganggu perjalanan mentorku. Jika tidak, kamu tidak akan suka akibatnya. Mentor? Imutnya si kakek lucu, ya? Kamu ngebully Rina kami, dan sekarang kamu bersikap sok hebat. Pergi ke neraka. Berani-beraninya kamu mengancam kami? Kami tidak akan minggir. Mau apa kamu? Semuanya, jangan salahkan dia. Sungguh, jangan salahkan dia. Dia hanya seseorang dari lapisan bawah masyarakat, orang yang malang. Mungkin, sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat wanita cantik sepertiku, jadi dia sedikit terangsang. Itu normal, aku tidak menyalahkannya. Sungguh. Semuanya, jangan cyberbully dia. Ya Tuhan, malaikat macam apa yang kita kagumi? Dia dibully dan masih memohon kami untuk tidak menyakiti si pengganggu. Dibandingkan dengan mengandalkan penampilan, mengambil jalan yang dangkal itu, Sikap baik hati, tak berdaya, akting lugu kecil. jauh lebih baik dalam memenangkan hati. Para penggemar imut ini. Kamu akan menjadi Batu loncatan untuk citra baruku. Rina,
Kamu bahkan tidak pantas mendapatkan nama itu. Jika pembuat masalah penyebar gosip seperti Maya dianggap sebagai superstar di industri hiburan, maka kurasa negara ini benar-benar kacau. Maaf, ini salahku. Aku seharusnya tidak memiliki wajah ini, membuatnya berpikir kotor tentangku. Bahkan jika kamu memanggilku Maya, aku akan memaafkanmu. Maya, kamu binatang yang hanya berpikir dengan alat kelaminmu. Orang sepertimu bahkan tidak layak untuk mengikat tali sepatu Rina. Berlutut dan minta maaf. Mentor, inilah warga negara yang kita coba selamatkan. Kita kelelahan menghentikan meteor, hanya untuk menyelamatkan sekumpulan penggemar bintang yang terobsesi, penggemar imut yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Konyol. Benar-benar konyol. Inilah yang terjadi jika kamu melawanku. Bahkan jika kamu tidak bersalah, dengan satu kata dariku, aku bisa membuatmu menjadi musuh publik nomor 1. Imut, berlutut padaku, dan aku akan melepaskanmu. Membuatku berlutut? Kamu tidak layak. Bukankah kamu superstar dari Republik Ignis? Lalu, apakah kamu tahu siapa yang terbaring di bawah kain putih itu? Untuk menyelamatkan Republik Ignis, dia bekerja tanpa lelah sepanjang hidupnya, dan kamu hanyalah sekadar aktor yang berperan sebagai korban di depan kamera, menggunakan air mata untuk meraup penonton. Apa yang telah kamu lakukan untuk negara ini? Kamu ingin aku minta maaf padanya? Dia? Apa dia sanggup menerimanya? Beraninya kamu memukul Rina kita. Cewek-cewek, balikkan keranda jenazah orang ini sampai terbalik. Buat dia minta maaf pada Rina, sambil berlutut, bersujud. Semuanya, tolong jangan salahkan dia. Dia hanyalah karyawan biasa. Tolong, jangan sakiti dia. Mari kita ungkap wajah asli orang mati ini. Biarkan semua orang melihat kakek lucu seperti apa yang membesarkan imut seperti ini. Siapa yang berani menyentuh jenazah mentorku? Aku akan membuatnya membayar harga yang menyakitkan. Kamu pikir kamu bisa melakukan kekerasan? Kami banyak. Pikir kami takut hanya padamu. Tangkap dia. Paman Edo. Sudah saya bilang, jangan sentuh tubuh mentor saya. Kamu tidak mengerti. Itu mobil wali kota. Wali kota Surya ada di sini. Wali kota Surya, sempurna. Dia pasti ke sini untuk jamuan perayaan untuk Paman Edo dan cendekiawan Arya, dan saat dia lewat, dia melihatku diganggu dan datang menolongku. Sial, orang-orang ini benar-benar mengeroyok cendekiawan. Tak tertandingi yang menyelamatkan Republik Ignis kita. Jika cendekiawan Arya tidak menyuruh kami untuk tidak menonjol, saya akan menembak kalian semua sekarang juga. Menyebabkan keributan di depan umum, sungguh memalukan. Usir mereka semua, siapapun yang menghalangi akan didakwa dengan tuduhan menghalangi. Berhenti mendorongku. Berhenti. Pria itu, dia melecehkanku, dan memukulku. Tangkap dia. Cowok ganteng ini sangat beruntung bertemu dengan Bapak Wali Kota yang sedang menindak kejahatan. Kamu sangat beruntung masih hidup. Mengandalkan sekadar aktor, kamu berani memblokir pintu masuk rumah sakit dan menghalangi mobil jenazah cendekiawan nasional? Ini perintah saya. Mulai sekarang, blacklist Rina di semua platform. Saya ingin dia tidak hanya hilang dari layar, tetapi juga di seluruh Ignis, untuk benar-benar dibungkam. Kamu berani menyinggung bahkan cendekiawan,
tak tertandingi yang menyelamatkan bangsa kita, kamu mencari masalah. Ya Tuhan, semua entry Rina sudah dihapus total. Semua akunnya hilang. Klub penggemarku juga dibubarkan secara paksa. Rina, kamu sudah di blacklist di mana-mana. Tidak. Jutaan penggemarku, endorsementku. Bagaimana ini bisa terjadi? Cendekiawan Arya, mengenai sekadar aktor yang menghina Anda itu, saya telah, di tingkat tertinggi, melarangnya di semua platform. Sekarang dia sama sekali tidak punya peluang untuk kembali. Baik. Anda akan mengawasi sendiri. Pemakaman mentor saya. Ya? Ayah? Saya dilarang. Pasti karena hari ini orang yang mendorong mobil jenazah membuat wali kota marah dan menyeretku ke dalamnya. Cari seseorang untuk mengembalikanku ke panggung. Cepat. Kenapa terburu-buru? Dengar. Paman Edomu. Dia telah meninggal. Terus kenapa kalau dia mati? Orang tua keras kepala itu seumur hidupnya tidak pernah menghasilkan sepeser pun untuk keluarga. Tapi kematiannya sepadan. Sebelum dia meninggal, dia mengatur perjodohan untukmu. Pihak lainnya adalah bintang dari jamuan perayaan malam ini, cendekiawan, tak tertandingi dari Ignis. Cendekiawan Arya. Cendekiawan Arya. Yang berdiri di atas semua kecuali yang tertinggi, Cendekiawan Agung Arya. Iya. Asalkan kau bisa memenangkan hatinya malam ini, larangan kecil dari wali kota Samudra itu tidak berarti apa-apa. Mulai sekarang, kau akan menjadi istri cendekiawan nasional, semua sumber daya Ignis akan menjadi milikmu. Begitu berita tentang aku menjadi istri cendekiawan nasional tersebar, para investor itu akan berlutut memohon padaku untuk kembali. Pria ganteng itu. Begitu aku menjadi istri cendekiawan nasional, dialah orang pertama yang akan kuhancurkan. Ini adalah nomor kamar cendekiawan Arya. Kau jemput dia untuk jamuan perayaan. Pastikan, kau meninggalkan kesan yang baik padanya. Rina, kau pasti bisa. Kau akan bertemu pahlawan terbesar Ignis. Asalkan kau menikah dengannya, bintang wanita top Ignis berikutnya tidak lain adalah dirimu. Rina dari keluarga Santoso di sini untuk mengundang cendekiawan Arya. Apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana kau menemukan tempat ini? Aku di sini untuk menemui cendekiawan Arya. Aku di sini untuk menemui tunanganku. Tunangan? Tidak mungkin. Dia keponakan mentor. Pasti itu salah satu orang ayahku. Mereka salah nomor kamar. Bagaimana mungkin orang ini bisa menjadi tunanganku? Jika bukan karena bertemu dengan pembawa sial itu di pintu masuk rumah sakit, aku tidak akan masuk daftar hitam. Aku kehilangan jutaan pengikut. Skor ini tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Tampan, hari ini di rumah sakit, aku bersikap kasar. Sebenarnya, aku dibuat gila oleh para pembenci itu. Itulah kenapa aku melampiaskannya padamu. Tampan, perutku sakit sekali. Boleh aku pakai kamar mandimu? Tolong, sebentar saja. Baiklah. Lagi pula, dia keponakan mentor. Kurasa aku akan memberinya kesempatan lagi. Tampan,
Tunggu saja dan membusuk di penjara. Aku diserang. Di Hotel Huating, kamar 888, datang selamatkan aku. Rina, kami sedang dalam perjalanan. Kami sudah menelepon polisi. Bertahanlah, Rina, polisi sedang dalam perjalanan. Tampan, aku tidak percaya kau bisa menolak kecantikanku. Tampan? Panas sekali. Apa kau tidak panas? Apa yang dia lakukan sekarang? Apa yang terjadi hari ini itu salahku. Biarkan aku meminta maaf padamu dengan benar. Aku ingin melihat apa yang sedang kamu lakukan. Aku tahu tidak ada yang bisa menolak kecantikanku. Kamu akhirnya memakan umpannya. Rina, kamu di dalam. Rina, Seperti yang kuharapkan dari penggemar toksik setiaku, tepat waktu. Pria ganteng ini pasti menutup mulut Rina. Ayo masuk dan selamatkan dia. ganteng, lepaskan Rina, sekarang. Itu dia. Dia akan menyerangku. Itu dia. Dia mencoba melecehkanku. Itu dia, cowok ganteng ini. Hari ini di rumah sakit, dia tidak berhasil. Sekarang dia mengancamku di sini. Jika aku tidak melakukan apa yang dia katakan, dia akan merusak wajahku. Ganteng, ganteng banget. Tunggu apa lagi, kasih dia pelajaran. Kita sedang siaran langsung. Kamu mencoba melecehkan dan menggunakan kekerasan terhadap mereka. Hari ini, kamu akan menghadapi hukum. Aku bilang padamu, kami sudah memanggil tim penegak hukum. Mereka sedang dalam perjalanan. Kamu akan kena. Apa kamu yakin tim penegak hukum datang untuk menangkapku, dan bukan dia? Mentor, ini semua adalah kesalahan Rina sendiri. Jangan salahkan aku karena kejam. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu yang melecehkanku. Kalau ada yang ditangkap, itu kamu. Siapa yang memanggil tim penegak hukum? Pak, saya yang memanggil tim penegak hukum. Dia mencoba melecehkanku. Saya punya bukti. Rina sangat pintar. Sekarang buktinya ada di sini. Coba lihat bagaimana kamu bisa lolos. Cowok ganteng ini, Bahkan jika dia tidak dihukum mati, saat dia keluar, dia sudah mati secara sosial. Tuan, Nona Rina sekarang menuduh kamu melecehkannya. Buktinya sudah jelas, kamu ikut dengan kami. Pak, saya juga ingin mengajukan tuntutan terhadap Rina atas pencemaran nama baik dan fitnah. Ganteng? Aku panas banget. Kamu panas?
Hari ini aku salah. Biarkan aku meminta maaf dengan tulus padamu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Lihat, lihat, video di ponsel ini. Itu mirip Rina. Dia merayunya. Oh, apa yang dia katakan itu benar? Rina benar-benar menjebaknya. Tidak, ini tidak mungkin benar. Warga, buktinya sudah jelas. Fakta-faktanya jelas. Saya akan menuntut Rina karena menjebak saya dan pencemaran nama baik. Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah kamu sudah tahu sejak awal apa yang akan saya lakukan? Rina, jika kamu tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan itu. Aku menyelidiki latar belakangmu. Aku menemukan bahwa kenaikan popularitasmu Adalah karena kamu membongkar banyak selebriti pria. yang memiliki motif tersembunyi terhadapmu. Jadi, aku bersiap sebelumnya. Aku percaya selain aku, ada orang lain yang kamu jebak. Ah, tidak. Jangan rekam aku. Berhenti merekamku. Nona Santoso, ikut dengan kami. Tidak, tidak, tidak. Cepat, rekam ini berita besar. Mentor berharap pelajaran ini akan menjadi peringatan bagi Rina. Jamuan perayaan untuk cendekiawan Arya sudah siap, ayo pergi. Baik, Rina, kamu benar-benar mempermalukan keluarga Santoso. Bos, jika bukan karena almarhum Paman Edo, hari ini, meskipun aku mengeluarkan banyak uang, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ayah, aku tahu aku salah. Tapi itu bukan sepenuhnya salahku. Itu semua karena Aku sudah mengeluarkan uang untuk membuat semua skandal sore ini tentangmu diredam. Malam ini, kamu harus bersikap baik. Cobalah memenangkan hati cendekiawan Arya. Jangan ada lagi kesalahan, mengerti? mengerti, aku pasti akan memenangkan hati cendekiawan Arya. Baiklah. Ayo pergi. Cendekiawan Arya pasti sudah di jamuan perayaan menjadi tidak sabar. Kenapa dia? Apa yang dia lakukan di sini? Ayah, dia yang tadi siang. Dialah yang membuatku ditahan. Nak, kau membuat putriku dijebloskan ke penjara, dan kau masih punya nyawa muncul di sini? Saya akan memberimu 10 detik. Berlututlah sekarang, dan patahkan kakimu sendiri di depan semua orang. Mungkin jika saya sedang dalam suasana hati yang baik, saya akan membiarkanmu hidup, merangkaklah keluar dari sini. jadi inilah keluarga Santoso yang dulu kau, mentor, lindungi dengan nyawamu. Budi, apakah kau tahu di jamuan perayaan cendekiawan nasional? Kejahatan apa yang dilakukan dengan mengancam seseorang secara terbuka? Kejahatan? Anak nakal ini berani bicara soal kejahatan padaku? Buka matamu dan lihat dengan jelas. Ini adalah jamuan, di mana cendekiawan tak tertandingi, cendekiawan Arya, akan melamar putriku, dan aku, Budi, akan menjadi ayah mertua cendekiawan Arya. Jika aku ingin kau mati di sini, tak ada yang berani membuatmu hidup sampai fajar. Ayah, jangan terlalu keras. Tuan, sore ini di rumah sakit, saya sedang terburu-buru dan tidak sengaja menabrakmu. Maaf, tolong maafkan saya, dan jangan marah, ya? Hari ini adalah hari terpenting dalam hidupku. Tolong, jangan bikin ribut di sini. Oke? Rina sangat baik. Dia ditipu oleh preman ini, dan dia masih membelanya. Hei, Maafkan saya, semuanya.
Ini, ambil uang ini. Anggap saja ini sebagai ganti rugi karena menabrakmu. Tolong. Jangan rusak perjamuan tunanganku. Hari ini dia akan mengumumkan pernikahan kita kepada seluruh bangsa. Dia adalah pahlawan Ignis. Saya tidak ingin mengganggunya. Kau dengar dia? Ambil uangnya dan pergi. Jangan rusak perayaan pahlawan itu. Mengumumkan pernikahan? Maaf mengecewakanmu. Dia tidak melamar siapapun. Terutama, bukan padamu. Ya, saya tahu. Saya tidak cukup baik untuk cendekiawan Arya. Dia seperti bulan terang di langit, dan saya hanya setitik debu yang meminjam cahayanya. Tapi pernikahan ini diatur secara pribadi oleh Paman Edo, akademisi itu, sebelum beliau meninggal. Dia sendiri yang membuat janji itu. Bahkan jika ribuan orang mengejekku, saya akan memenuhi keinginan terakhirnya. Seorang bodoh yang sombong telah masuk ke dalam perangkapku. Cendekiawan Arya sangat serius dengan janjinya, dan keinginan terakhir ini di tanganku adalah kartu as yang sesungguhnya malam ini. Jika kau berani menggangguku, cendekiawan Arya tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Rina, kalau kalian tidak mengacaukan semuanya, saya tidak akan melihat warna asli keluargamu. Rina, dengan kemampuan akting sepertimu, tidak menjadi aktris papan atas itu sangat disayangkan. Sayang sekali, tapi kamu salah perhitungan satu hal. Karena kerahasiaan, kamu tidak tahu bahwa Arya, cendekiawan Arya, adalah saya. Lucu sekali, benar-benar berpura-pura di depan semua orang ini menjadi cendekiawan nasional. Orang ini mati hari ini, bagaimanapun juga. Imut sepertimu, jika kamu adalah cendekiawan nasional, maka Republik Ignis akan hancur. Semuanya, tolong jangan marah. Meskipun sore ini di rumah sakit dia agak kasar padaku dan bahkan mencoba untuk. Saya percaya itu hanya karena dia menyukaiku sehingga dia kehilangan akal dan ingin menyamar sebagai cendekiawan Arya. Tuan, saya mohon, pergilah saja, saya tidak akan menyalahkanmu. Rina, kamu terlalu baik. Sebagai seorang ayah, saya tidak bisa diam dan melihat. Haruskah keluarga seorang pahlawan hanya karena mereka menyandang nama pahlawan pantas untuk diintimidasi dan tidak melawan? Kakak laki-lakiku mati untuk negara, jasadnya masih hangat, menantu laki-lakiku telah mengabdikan dirinya untuk bangsa, dan imut ini di sini berpura-pura menjadi pahlawan. Apakah kalian menerima itu? Tidak, kami tidak. Bapak Budi, seorang pengkhianat yang menodai pahlawan bisa dieksekusi di tempat. Patahkan anggota tubuhnya, biarkan dia bernapas. Saat menantu laki-lakiku tiba, saya sendiri akan mengulitinya hidup-hidup untuk menghormati kakakku. Berhenti bermain tipu daya di sini. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut tulang punggung Ignis, Arya, cendekiawan Arya ke panggung. Anak muda, kamu beruntung, saya akan membiarkanmu hidup beberapa detik lagi. Rina, setelah malam ini keluarga Santoso akan benar-benar terbang ke langit. Ayo kalau begitu. Bukankah kamu akan mengulitiku untuk menghormati mentorku? Kamu adalah cendekiawan Arya. Tunanganku. Dia benar-benar cendekiawan Arya yang menyelamatkan Ignis dari bencana. Tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Dia hanya mesum. Bagaimana mungkin dia menjadi cendekiawan nasional? Tidak mungkin, ini benar-benar mustahil. Dia hanya mesum, dia tidak mungkin menjadi cendekiawan nasional. Dan dia menyebut dirinya ayah mertuanya? Dia bahkan tidak bisa mengenali menantu laki-lakinya sendiri. Jangan tertipu, semuanya. Foto itu hasil editan.
Atau dia mencuri pakaian Paman Edoku dan mengambil foto itu? Tepat sekali. Bagaimana mungkin seorang cendekiawan nasional berpakaian begitu lusuh? Demi kesombongan, dia berani mencuri barang milik pahlawan dan menyamar sebagai cendekiawan nasional. Itu kejahatan. Dan kau telah merusak reputasi Paman Edo. Keamanan. Tangkap penipu yang mengaku sebagai cendekiawan nasional ini dan pukuli dia, pukul sampai mati. Saya yang bertanggung jawab. Industri Berat Kelautan Pusat, Teknologi Laut Biru, dan Grup Naga Bangkit hadir untuk memberikan hadiah kepada cendekiawan Arya. Haha, nak, kamu beruntung. Setelah aku menghibur para tamu terhormatku, aku akan berurusan denganmu, penipu. Para eksekutif terhormat, maaf aku tidak bisa menyambut kalian dengan baik, aku Budi. Aku ayah mertua cendekiawan Arya. Ayah mertuanya yang asli, hadiah-hadiah ini. Menantu laki-lakiku ada urusan, jadi dia belum tiba, jadi untuk sementara aku akan menerimanya atas namanya. Haha. Terima kasih, hadirin sekalian. Aku pasti akan hidup bahagia bersama cendekiawan Arya, saling mendukung dalam suka dan duka, tidak akan pernah saling meninggalkan, dan memenuhi harapan kalian. Bapak Budi benar-benar beruntung. Ayah mertua cendekiawan nasional. Mulai sekarang, di Kota Samudra, keluarga Santoso Anda akan menjadi keluarga paling terhormat. Benar, kan? Mulai sekarang, kami akan tetap bergantung pada Bapak Budi untuk dukungan Anda. Wah, Tidak sama sekali. Apa yang bisa kukatakan? Aku beruntung memiliki menantu laki-laki yang hebat. Ahahaha. Bapak Budi benar-benar diberkati. Putri Anda adalah aktris papan atas, dan bersama cendekiawan Arya, mereka benar-benar pasangan yang serasi. Aku hanya selebriti kecil. Dibandingkan dengan suamiku, aku jauh di bawah levelnya. Nona Santoso, Anda terlalu rendah hati. Lihatlah hadiah-hadiah ini. Mutiara bercahaya laut dalam, rui giok merah, ginseng 1000 tahun, masing-masing tak ternilai harganya. Ini menunjukkan betapa pentingnya Anda bagi cendekiawan Arya. Apa Anda yakin barang-barang ini semua untuk keluarga Santoso Anda? Oh, Menantu laki-lakiku, dia adalah cendekiawan Arya, dia pahlawan Ignis. Dia seorang penyelamat. Tunggu, ini bukan untukku, lalu untukmu, kamu penipu pencuri baju? Lihatlah hadiah-hadiah ini. Masing-masing tak ternilai harganya. Orang sepertimu, dari bawah, kamu bahkan tidak layak untuk dilihat sekilas. Begitu. Aku adalah hadiah dari Arya untuk keluarga Santoso. Tidak perlu mengantarku. Hahaha. Terus berpura-pura ya. Kamu sudah berbohong begitu banyak, kamu sendiri mulai mempercayainya. Kamu tidak benar-benar berpikir kamu adalah tunangan cendekiawan nasionalku, kan? Hahaha. Apa aku berbohong? Sebentar lagi, kamu akan tahu. komando. Tinggi. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa komando tinggi langsung meneleponku? Halo, ya, ini aku. Hahaha. Hei, para eksekutif, ada apa? Ada urusan mendesak? Lalu hadiah-hadiah ini? Hei, Budi, kamu telah menghancurkanku. Seseorang. Ambil kembali semua hadiah. Segera. Sekarang juga. bos, kenapa kau pukul aku? Hadiah-hadiah ini semua untuk cendekiawan Arya? Cendekiawan Arya, apa yang kau bicarakan? Komando tinggi bilang, cendekiawan Arya sama sekali tidak punya tunangan. Kau dan putrimu adalah penipu. Ayo pergi. Tidak, tunggu. Jangan bawa mereka pergi. Jadi keluarga Santoso selama ini berbohong kepada kita. Cendekiawan Arya sama sekali tidak punya tunangan. PAVT, menggunakan nama cendekiawan nasional untuk menipu orang, tidak tahu malu. Dan dia menyebut dirinya ayah mertua. Bahkan tidak tahu wajah menantu laki-lakinya sendiri, kan? Dan dia masih bersikap sok. Tidak. Dengar, biar aku jelaskan. Kau?
Semua karena kau, ganteng, membuat keributan di pesta dan menyamar sebagai cendekiawan Arya, membuat cendekiawan Arya marah besar, hingga membatalkan pertunangan. Pasti kau, aku akan membunuhmu. Berhenti. Ku bilang berhenti. Berhenti di situ. Lepaskan aku. Saya ayah mertua cendekiawan Arya. Pas banget, Wali Kota Surya. Orang ini menyamar sebagai cendekiawan Arya, tembak dia. Wali Kota Surya, Anda harus membela saya. Membela kamu? Baiklah, saya akan membela kamu. Apa? Wali Kota Surya. Kenapa Anda memukul saya? Kamu memfitnah seorang pahlawan nasional. Aku bisa membunuhmu. Pahlawan apa? Dia cuma berpura-pura jadi cendekiawan Arya, cuma cowok ganteng. Anda tidak menghukumnya? Malah Anda memukul anak perempuan saya? Surya, kau tahu, pernikahan anak perempuan saya dengan cendekiawan Arya diatur secara pribadi oleh kakakku di ranjang kematiannya. Berani-beraninya Anda memukul tunangannya? Kamu habis? Kamu pasti habis? Wali Kota Surya, tahu enggak? Pertunangan putriku dengan cendekiawan Arya adalah wasiat terakhir kakakku. Kamu tamat, kamu benar-benar tamat. Tunggu. Orang ini. Mungkinkah dia benar-benar cendekiawan Arya? Coba pikir. Dia menelepon sekali, dan semua hadiah senilai 10 miliar rupiah itu ditarik. Itu langsung dari komando tinggi. Orang biasa tidak bisa melakukan itu. Apalagi, siapa Wali Kota Surya? Dia orang nomor 1 di Kota Samudra. Tapi dia secara terbuka. Menganiaya keluarga Profesor Edo. Kecuali Kecuali dia tahu siapa cendekiawan nasional yang sebenarnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia Arya. Wali Kota Surya dari Kota Samudra menyambut cendekiawan Arya. Dia benar-benar cendekiawan nasional. Dia benar-benar cendekiawan nasional. Menantu. Ini semua salah saya buta. Saya tidak mengenali Anda. Salah paham. Itu semua salah paham. Menantu, tolong, jadilah orang yang lebih besar dan maafkan saya. Lagi pula, kita keluarga. Pernikahan Anda dengan putri saya diatur oleh mentor Anda tepat sebelum dia meninggal. Ah? Sayang. Saya tidak tahu itu kamu sebelumnya, sayang. Tolong maafkan saya. Lagi pula, kita sudah bertunangan. Roh Paman Edo di surga akan senang melihat ini. Sayang, Jadi istriku? Kamu tidak layak. apa katamu? Demi mentor saya bisa memaafkannya. Tapi, saya harus membatalkan pertunangan. Dan, semua yang diberikan Republik Ignis kepada keluarga pahlawan akan ditarik kembali. Karena, kamu tidak pantas mendapatkannya. Keluarkan perintah. Sita semua aset keluarga Santoso segera. Ya, Tuan. Ini. Sudah berakhir, semuanya berakhir. Tasku. Kamu. Tasku. Kembalikan Hermesku. Ini rumahku, Arya. Dasar bajingan, saya akan membunuhmu. Saya bersumpah. Saya akan memastikan kau mati dengan sengsara. Arya, saya akan membunuhmu dengan tangan saya sendiri. $1 miliar. Kamu bajingan, $1 miliar. Arya. Ayah, Kamu tidak akan lolos dari ini. ayah. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. $1 miliar. $1 miliar sebagai kompensasi. Saya tidak ingin mati. $1 miliar kompensasi. Aku tidak mau mati. Rina, sadarlah. Sadarlah, bagaimana aku bisa? $1 miliar. Bagaimana kita bisa membayar itu? Dengarkan aku. Kita belum kalah. Apa? Besok adalah pemakaman kenegaraan Paman Edo. Ini akan disiarkan secara nasional.
Selama kita bersikeras di pemakaman itu, bahwa dia melawan wasiat terakhir mentornya, bahwa dia memojokkan keluarga pahlawan, dan bahwa dia menjual rahasia negara, opini publik bisa meninggikannya dan menjatuhkannya ke neraka. Tepat sekali. Arya, kamu ingin aku masuk neraka? Baiklah. Kalau begitu aku akan menyeretmu bersamaku. Arya? Ya? Kamu selalu mengurung diri di lab. Saat kamu menikah, jangan salahkan dia karena menganggap kamu tidak romantis. Mentor, saya. Setelah kita berhasil membuat mesin gerak abadi bekerja, saya akan memperkenalkanmu pada gadis yang baik. Dan dia seorang superstar. Mentor, maaf. Anda meminta saya untuk menjaganya, tapi apakah Anda akan menyalahkan saya karena terlalu kejam? Paman Edo, kamu mati dengan mengerikan. Bahkan tubuhmu belum dingin, dan muridmu, Arya, berusaha memusnahkan kita semua. Apa yang terjadi? Apakah kamu tahu sesuatu tentang ini? Ini muncul di berita. Paman Edo, kau mati dengan mengerikan. Mayatmu masih belum dingin, dan muridmu, Arya, sedang berusaha memusnahkan kita. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Dia tidak hanya merebut rumah kita, tapi juga membuat kita tidur di bawah jembatan dan makan sampah. Nona Santoso, Mengapa cendekiawan Arya melakukan ini? Karena dia bersalah. Dia mencuri penelitian pamanku, menjualnya ke negara musuh, menjualnya ke sindikat anjing pemburu. 500 juta dolar. Dia mengambil 500 juta. Dia takut kita akan membongkarnya, jadi dia nekat membungkam kita. Kau. Cendekiawan Arya, wanita ini jelas memfitnah Anda. Wali Kota Surya, karena dia ingin mengadakan pertunjukan, biarkan dia menyelesaikan aksinya. Wali Kota Surya tidak melakukan apapun. Mereka takut. Mereka takut pada opini publik, takut pada siaran langsung, takut seluruh negeri menonton. Kalau begitu, Arya, hari ini adalah hari kematianmu. Rina, kamu bersusah payah mengubah ruang duka Paman Edo menjadi pertunjukan. Ini kartu terakhirmu. Menuduhku, seorang cendekiawan nasional, melakukan pengkhianatan. Bohong. Arya, jangan besar kepala. Saya punya bukti. Bukti yang tak terbantahkan. Para wartawan sekalian, yang ini adalah bukti bahwa Arya berdagang dengan kekuatan asing, sindikat anjing pemburu. Malam sebelum Paman Edo meninggal dunia, dia menjual data energi inti negara kita. Seharga 500 juta rupiah kepada negara musuh. Hanya 500 juta? 500 juta? Ini pengkhianatan? Itu keterlaluan. Ya Tuhan. 500 juta. Jika ini benar, ini adalah kejahatan pengkhianatan yang bisa dihukum mati. Saya selalu bertanya-tanya bagaimana seseorang semuda ini bisa tiba-tiba menjadi cendekiawan nasional. Ternyata dia menjual negaranya demi kejayaan. Nah, saya tahu. Dia terlalu muda. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi cendekiawan nasional? Jadi dia menjual negaranya demi keuntungan pribadi. Kasihan Rina. Dia sangat berani melaporkan keluarganya sendiri. Lindungi Rina. Dia sudah melalui banyak hal. Hancurkan Arya. Dia tidak pantas berdiri di depan para pahlawan. Pengkhianat, 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 pengkhianat. Arya, di depan semua orang, berani kau menghadapi saya, berani kau mempublikasikan akunmu, berani kau memberitahu semua orang di mana kau malam itu. Edo, oh, Edo, betapa butanya kau? Orang yang kau besarkan dengan penuh perhatian adalah serigala. Dia tidak hanya melakukan pengkhianatan,
tetapi dia juga mencoba membungkamku dan putriku. Lihatlah dari surga, bukalah matamu dan lihat. Mentor, kau dengar itu? Inilah keluarga yang kau korbankan dan kau jaga. Keluarga yang kau lindungi dengan nyawamu. Mereka adalah orang-orang yang kau percayakan padaku sebelum kau pergi. Keluargamu. Mentor, saya telah mengecewakanmu. Hari ini, demi kehormatan Ignis, dan agar semangatmu tidak ternoda, saya tidak punya pilihan selain membunuh mereka semua. Rina, karena kamu sangat ingin bukti. Baiklah, saya akan memberimu bukti. Ini adalah sistem mata langit. Sistem legendaris yang bisa memantau seluruh Ignis. Departemen Pertahanan memiliki akses real-time dengan izin kelas S. Orang level apa yang bisa mengaktifkan ini? Level apa? Untuk memiliki sistem mata langit yang terpusat padanya, dalam radius 5 km, dan secara otomatis mengaktifkan izin kelas S. Hanya satu orang di seluruh Ignis yang bisa melakukannya. Sok-sokan. $5 juta. Asal kamu bayar, sumpah, saya bahkan akan menjebak Arya atas tuduhan pengkhianatan. Bahkan jika kamu minta saya gali kuburan kakakku sendiri, saya akan lakukan. Ingat, di pemakaman besok, kamu harus bersikeras bahwa Arya menjual data padaku. Setelah kita hancurkan namanya, setengahnya lagi jadi milikmu. Jangan khawatir. Orang-orang di internet itu bodoh. Yang harus saya lakukan cuma menangis sedikit, berpura-pura jadi korban dan meneteskan air mata. Mereka akan kalah dan mencabik-cabik Arya. Saya akan menghancurkannya sepenuhnya, buat dia menderita lebih dari saya. Buat dia memohon sambil berlutut. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Wah, ternyata ada kejutan. Mereka orang jahat, seluruh keluarga jahat. Mereka bekerja sama dengan mata-mata untuk menjebak seorang cendekiawan nasional semua demi uang. Bagaimana bisa ada orang yang melakukan itu? Rina, pergilah ke neraka. Saya hanya membicarakan keburukan Arya. Saya salah. Maafkan saya, cendekiawan Arya. Mata langit luar biasa. Ignis luar biasa. Jadi begitulah yang terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada kamera di sini? Itu di bawah jembatan layang. Itu titik buta. Pengawasan. Menurutmu apa itu cendekiawan nasional Ignis? Dengan saya sebagai pusatnya, dalam radius 5 km, bahkan lintasan seekor lalat. Dilacak oleh negara. Kita selesai. Benar-benar selesai. Pengkhianatan, itu hukuman mati? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Itu palsu. Itu sudah dipalsukan. Jangan biarkan dia menipu kalian, semuanya. Kamu akan mati dan masih berani membantah? Karena menghina pahlawan, membocorkan rahasia negara, dan pengkhianatan, kamu akan menghadapi hukuman bersamaan. Para pengawal, bawa mereka keluar dari sini. Tidak, jangan. Lepaskan aku. Arya. Arya, tolong. Saya tahu saya salah. Tolong, selamatkan saya. Tolong. Saya adalah keponakan kandung mentormu. Ingat. Paman Edo sangat menyayangiku. Dia menyuruhmu menjagaku. Tolong selamatkan saya. Saya tidak mau mati. Sekarang kamu takut, ya? Memiliki anggota keluarga sepertimu. Adalah aib baginya. Bawa dia pergi. Seret dia keluar. Sekarang juga, segera. Arya, Arya, tolong. Tidak, tidak. Sudah berakhir. Cendekiawan Arya, vonisnya sudah keluar.
Bicara. Rina dan Budi Santoso bersalah atas pengkhianatan. Hukuman bersamaan, dapat dihukum mati. Rina, Budi Santoso melakukan pengkhianatan, dan dengan hukuman bersamaan, itu dihukum mati. Wali Kota Surya. Di sini, Lagi pula, mereka masih satu-satunya keluarga mentor. Beritahu Komando Tinggi untuk mengampuni mereka. Masukkan mereka ke kamp kerja paksa dan biarkan mereka diperbaiki. ya, Mentor, dalam sebulan, saya akan pergi sendiri ke teknologi laut dalam untuk melanjutkan mimpi seumur hidupmu, proyek mesin gerak abadi, dan menyelesaikannya. Saya mengampuni orang-orang yang kau percayakan padaku. Mulai sekarang, entah mereka hidup atau mati, itu terserah takdir. Jangan manja. Males, ya? Kalau kamu tidak mencuci 500 ember pakan hari ini, kamu tidak boleh makan. Apapun yang kamu muntahkan, kamu harus memakannya lagi. Oke. Mengerti. Aku akan mencucinya. Sekarang juga. Teknologi laut. Dalam baru saja meluncurkan proyek kunci nasional, mereka merekrut staf pasca produksi dengan gaji tinggi, terbuka untuk umum, tunjangan bagus, makan dan tempat tinggal gratis. Jika tertarik, silakan menuju ke Teknologi laut dalam. Yang meneliti mesin gerak abadi, Laboratorium Nasional. Kau membuatku makan pakan, dan ditendang, seperti anjing. Selama aku masih bernapas, aku akan merangkak keluar dari sini. Teknologi laut dalam adalah satu-satunya kesempatanku. Ibu Citra, kita masih punya 10 menit sampai waktu yang disepakati. Jadi, VIP siapa yang sampai ibu turun sendiri untuk menyambutnya? Kamu tidak mengerti. Dia idolaku. Dia menyelamatkan hidupku. Dia adalah satu-satunya dewa fisika yang sesungguhnya. Di sampingnya, teknologi laut dalam bukan apa-apa. Dan saya, Citra Dewi, bukan apa-apa. Seorang dewa? siapa yang suruh kamu parkir di sini? Pindahkan motor jelekmu itu, sekarang. Citra. Lama tidak bertemu. Arya, akhirnya kamu datang. Hei, kamu. Aku bicara denganmu, kamu. Apa aku melihat sesuatu? Apakah ini benar-benar wanita berkuasa yang kejam, Ibu Citra? Dia benar-benar kenal Ibu Citra? Ibu Citra, saya tidak tahu dia. Kenal dengan Ibu? Tolong ampuni saya punya keluarga yang harus saya nafkahi, saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Tolong biarkan saya pergi seperti saya tidak berarti. Teknologi laut. Dalam tidak butuh karyawan yang merendahkan orang lain. Pergi ke bagian keuangan, dan ambil gajimu, keluar. Ibu Citra, ampuni saya. Ibu Citra. Jangan buat saya mengulangi perkataan saya. Baik, Ibu. Kami pergi sekarang. Arya, maaf. Pertama kali kamu di perusahaanku dan kamu harus menanggung penghinaan ini. Saya benar-benar gagal sebagai CEO. Tidak apa-apa. Tidak. Saya harus menggantinya untukmu. Hei, ayo pergi, aku akan mengantarmu ke kantorku. Oh, iya, mulai sekarang, ini kantormu, ayo pergi. Arya, ini adalah surat pengangkatanmu sebagai kepala ilmuwan dengan gaji tahunan 100 juta rupiah dan tanpa batas. Sementara yang satu ini di sebelahnya adalah perjanjian transfer yang membuat 51% sahamku di teknologi laut, dalam semuanya menjadi milikmu. Citra, kamu tahu saya tidak menginginkan semua ini. Tapi Arya, kamu pantas mendapatkan ini. Karena dulu, tanpa bimbinganmu, teknologi laut dalam tidak akan seperti sekarang. Citra, saya datang ke sini bukan untuk uang.
Tetapi karena ketika mentor meninggal, dia tidak pernah sempat melihat mesin gerak abadi berhasil, dan penyesalan itu adalah yang akan saya tebus. Profesor Edo. Sebelum proyek ini berhasil, saya tidak ingin gangguan apapun. Jadi aturlah saya sebagai identitas peneliti biasa tanpa perlakuan khusus dan tanpa status khusus. Jadi tidak ada yang perlu tahu bahwa kamulah orangnya yang membuat komunitas teknologi global tunduk, cendekiawan tak tertandingi. Kamu benar-benar mengerti aku. Tentu saja. Aku juniormu, ingat? Santai, Arya. Di teknologi laut dalam, tidak ada cendekiawan Arya. Hanya magang Arya. Ini dia. Ambil kartu ini. Ini. Kartu akses untuk laboratorium kelas S. Di seluruh perusahaan, hanya ada 3. 1 untukku, 1 untuk ayahku. Dan yang terakhir ini. Aku tidak pernah sempat memberikannya padamu. Makasih. Oh, omong-omong, Arya. Ada sesuatu lagi. Aku perlu memperingatkanmu. Apa? Sebagai CEO, di sini di perusahaan, mereka memanggilku wanita berkuasa. Kamu di sini sebagai magang. Jadi jika kamu berada di bawahku, aku tidak akan memberimu keringanan. Sempurna. Kalau begitu biarkan aku melihat bagaimana rasanya berada di bawah kekuasaan wanita berkuasa. Baiklah. Kalau senang bekerja denganmu, Tuan Magang. Senang bekerja denganmu, Ibu Citra. Kupikir itu anjing liar yang berkeliaran di sini. Wah, bukankah ini superstar, Rina? Apa, lagi main-main di tempat kumuh? Victor, tahun lalu saat kau mengajakku makan malam, kau bilang, selama aku mau, aku bisa menemuimu kapan saja. Lihat dirimu sekarang. Wajahmu penuh goresan, dan tanganmu kasar, dan tubuhmu baunya seperti sampah. Rina, apa kau jatuh dari surga ke dalam kubangan? Victor, tolong bawa aku bersamamu. Aku akan melakukan apapun. Apapun. Kalau begitu, bagaimana kalau jadi pembantu? Ya, melayani orang, ya? Jangan khawatir, kemampuan melayani orangku dibanding dulu hanya meningkat, tidak menurun. Bagus, bagus, bagus. Aku suka wanita pintar sepertimu. Tapi, kamu nggak bisa cuma omong doang, tahu? Saya perlu melihat barangnya dulu. Arya, kau membuatku tinggal di tempat sampah, seperti anjing, dan membiarkan babi gemuk menjijikan itu menghancurkanku. Suatu hari, semua yang telah hilang dariku, akan kubuat kau membayar kembali 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Material inti tidak tahan panas. Materi C8. Pada suhu 3000 derajat, kisi mulai berubah bentuk. Beralih ke materi komposit C9. Ya, memang mahal. Tapi bisa tahan hingga 5000 derajat. Arya, apa yang seluruh Departemen R&D tidak bisa pecahkan dalam 3 bulan, kamu selesaikan dalam 3 kalimat. Kamu bukan magang. Ini benar-benar pengubah permainan. Kamu benar-benar penggoda. Baik, aku keluar. Aku biarkan kamu kembali bekerja, Tuan Magang. Baiklah. Aku berangkat kerja kalau begitu. Wah, lihat siapa yang datang? Bukankah itu superstar dari masa lalu, Rina?
Wah, lihat siapa ini? Bukankah ini mantan superstar, Rina? Jadi, bosan dengan karpet merah? Sekarang kamu ngepel lantai? Lantai ini pasti lebih keras dari karpet, ya? Kamu berani melotot padaku? Apa yang kamu lihat? Biarkan aku bilang. Kamu harus buat lantai ini bersih sempurna. Aku ingin mengkilap. Kalau tidak, jangan berpikir untuk pulang. Iya, kamu benar, Supervisor. Aku akan segera melakukannya. Aku akan membuatnya mengkilap. Aku akan membuatnya bersih. Sialan kamu, Victor. Di tempat tidur, kamu memanfaatkanku seperti anjing selama 2 minggu. Di siang hari di kantor, kamu menyuruhku bekerja sebagai petugas kebersihan. Dan sekarang bahkan seorang supervisor kebersihan rendahan. Seenaknya menginjak-injak aku. Arya, kau ambil semuanya dariku. Tasku. Kau buat aku makan sisa dari tong sampah. Kau buat aku berlutut di tanah, ditendang seperti anjing. Kau buat aku terbaring di ranjang dan diperkosa oleh babi gendut itu. Semua ini adalah salahmu. Tidak. Masuk sekarang sama saja bunuh diri. Tunggu. Lihat dia. Kenapa dia pakai jas lab magang? Magang? Arya adalah cendekiawan nasional. Bagaimana mungkin dia jadi magang? Kecuali sesuatu telah terjadi. Jika dia jatuh, maka hari ini adalah kesempatanku untuk membalikan semuanya. Mainkan kartu korban, uji batasnya. Arya, benar-benar kamu. Rina, Arya, saya tahu saya salah. Saya benar-benar salah. Selama sebulan terakhir, saya kehilangan segalanya. Diinjak-injak, dimaki-maki. Tidak bisakah kamu kasihan padaku? hidup di camp kerja paksa. Dia berhasil melarikan diri. Mengenal dia, tidak mungkin dia berubah. Karena kamu mau main game ini. Aku akan ikut main sampai akhir. Mari kita lihat trik apa yang kamu sembunyikan. Bangun dan bicara. Arya, kenapa kamu ada di teknologi laut dalam? Bukankah kamu dulu di Lembaga Penelitian Nasional? Saya dulu. Sekarang, saya bekerja di sini. Magang? Magang Arya. Sudah tahu. Tepat seperti yang kuduga. Ternyata, kamu hanyalah imut yang diusir oleh negara. Apa? Selesai berpura-pura jadi korban? Berpura-pura jadi korban? Arya, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku berlutut dan meminta maaf padamu itu benar-benar aku mengakui kesalahanku. Saya hanya mencoba memastikan. Apakah kamu masih seperti Arya yang sombong? Tapi sekarang saya tahu. Arya, jangan khawatir. Di teknologi laut dalam, saya pasti akan membuatmu berharap kamu mati. Baik. Kalau begitu saya akan tunggu untuk melihat bagaimana kamu, petugas kebersihan, membuat hidupku sengsara. Arya, kamu pikir kamu siapa? Kamu berani memanggilku petugas kebersihan? Bapak Victor, Bapak sibuk? Langsung saja. Saya ada rapat nanti. Saya di perusahaan. Saya melihat seseorang. Siapa? Arya. Kamu pasti salah lihat. Arya yang menghancurkan seluruh keluarga Santosomu, itu adalah cendekiawan nasional. Kalau dia muncul, kami harus menggelar karpet merah. Dan seluruh perusahaan akan berbaris menyambutnya. Saya tahu Bapak tidak akan percaya. Lihat, dia sekarang menjadi magang di perusahaan kita.
Jaslab ini benar-benar seragam perusahaan kita. Jaslab ini benar-benar seragam perusahaan kita. Bapak Victor, lihat. Kalau saya membuat seorang magang di sini hilang secara tidak sengaja, bisakah Anda menutupi saya? Rina, apakah kamu mencoba menjebak saya? Saya tidak akan pernah berani, Bapak Victor, saya hanya mencoba membantu Anda. Coba pikirkan saja. Arya itu. Dialah yang mengambil segalanya dariku. Saya benci dia. Jika Anda membantu saya membalas dendam padanya, saya akan membalas Anda dengan baik. Bukankah itu saling menguntungkan bagi kita berdua? Selama tidak ada yang mati, di perusahaan ini, sayalah yang memegang kendali, tapi, itu semua tergantung pada seberapa tulus Anda. Arya, kamu memanggilku petugas kebersihan, kan? Baiklah, kalau begitu saya akan menggunakan tangan ini untuk menyeretmu dari awan langsung ke selokan. Bukankah ini magang yang gajinya 45 juta sebulan? Magang Arya, apa? Dengan beberapa makalah jelek, kamu pikir bisa masuk ke laboratorium kelas S? Buka matamu dan lihat baik-baik. Di balik pintu ini adalah rahasia teratas perusahaan. Maaf, magang tidak boleh masuk ke laboratorium kelas S. Kau dengar itu? Magang tidak diizinkan masuk. Arya, bukankah kau memanggilku petugas kebersihan? Hari ini akan kutunjukkan bahwa, di teknologi laut dalam, petugas kebersihan ini bisa menghancurkanmu, semudah menginjak semut, karena di belakangku adalah Wakil Presiden Victor. Selesai? Apa? Kalau begitu, minggir. Anjing yang baik tidak menghalangi. Siapa yang kau panggil anjing? Siapa yang kau panggil anjing? Rina, kau mau macam-macam denganku? Ayo. Tapi, saya tidak punya waktu untukmu. Minggir. Jangan ganggu pekerjaanku. Kerja? Kamu, seorang magang yang payah mau bekerja di laboratorium kelas S. Laboratorium kelas S, bukankah itu hanya untuk direktur ke atas? Bahkan Wakil Presiden Victor harus memesan 3 hari sebelumnya, dan dia hanya seorang magang, mimpi kali. Akhir-akhir ini, kau lihat macam-macam orang. Dengar. Kau. Bukan lagi cendekiawan nasional itu, sekarang kau. Hanya seseorang yang bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan tetap, seorang magang, tapi, saya akan memberimu kesempatan. Berlututlah dan minta maaf padaku, jika saya merasa baik, saya mungkin akan melonggarkanmu dan membiarkanmu tetap bekerja di sini. Dengarkan, kamu. Bukan lagi cendekiawan nasional itu, sekarang kamu. Hanya seseorang yang bahkan tidak bisa lulus masa percobaan, seorang magang, tapi, saya bisa memberimu kesempatan. Selama kamu berlutut dan meminta maaf padaku, jika saya sedang dalam suasana hati yang baik, saya mungkin cukup baik untuk membiarkanmu mempertahankan pekerjaan ini. Jika tidak, dengan satu kata dariku, kamu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi magang. Layak? Di perusahaan ini, tidak ada tempat yang tidak bisa saya masuki. Jika kamu bisa masuk hari ini, saya akan makan pel ini. Baiklah. Kalau begitu, nikmati saja makannya. Kenapa kamu mengeluarkan kartu makan? Kamu pikir ini kantin? Terbuka. Bagaimana mungkin? Terbuka. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Di daftar eksekutif Bapak Victor, Arya bahkan tidak ada di dalamnya. Bagaimana mungkin dia bisa membuka pintu laboratorium kelas S? Berhenti di situ. Pintunya sudah terbuka. Kalau kamu mau makan kain pel, silakan saja. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Arya, kamu baru di sini 3 hari, seorang magang, dan kamu membuka pintu laboratorium kelas S.
Bahkan Wakil Presiden Victor pun tidak memiliki akses itu. Kartu milikmu itu pasti dicuri. Rina benar. Kartu akses utama untuk laboratorium kelas S di seluruh perusahaan hanya ada 3. Dia pasti mencurinya. Tepat? Arya, kamu membuatku kehilangan segalanya. Aku tidak menyangka kamu akan langsung masuk ke dalamnya. Laboratorium kelas S, rahasia inti, kartu akses. Salah satu dari tuduhan ini cukup untuk menghancurkanmu selamanya. Satpam, tangkap pencurinya. Rina, di dunia ini tidak ada apapun yang layak untuk kucuri. Sudah kuduga. Aku tahu kamu akan menyangkalnya. Seorang magang membuka pintu laboratorium kelas S. Kalau itu bukan mencuri, apakah kamu akan mengatakan kamu adalah pemilik laboratorium ini? Bagaimana jika aku mengatakan, aku adalah pemiliknya? Bagaimana jika saya bilang, saya? Kamu pemiliknya? Kalau kamu pemiliknya, maka saya adalah CEO Teknologi Laut Dalam, ibunya Citra Dewi. Kamu tunggu apa lagi? Tangkap pencuri ini. Serahkan dia ke Bapak Victor. Itu akan jadi prestasi besar. Serahkan kartunya. Tangan di kepala, turun. Bagaimana jika saya bilang tidak? Tidak, kalau begitu jangan salahkan. Saya kalau kasar, tangkap dia. Bagaimana mungkin? Lepaskan. Kamu berani mulai perkelahian di perusahaan? Keluar. Arya, kamu sudah gila? Ini teknologi laut dalam. Kamu mencuri kartu dan memukul satpam. Kamu sudah mati. Rina. Sepertinya, penjara maupun makan sampah tidak mengajarkanmu sopan santun. Jangan mendekat. Saya bersama Bapak Victor. Kalau kamu pukul saya, Bapak Victor akan membuatmu bayar. Berani kamu pukul aku? Mukul kamu? Apa perlu aku pilih hari? Arya, aku bunuh kamu. Aku akan bikin hidupmu sengsara. Bapak Victor, cepat ke sini. Kalau tidak cepat, aku akan dipukul sampai mati. Apa? Siapa yang berani macam-macam dengan anak buahku di perusahaan ini? Apa mereka cari mati? Itu magang Arya. Dia mencuri kartu akses laboratorium kelas S. Aku menangkapnya. Dia tidak hanya mengakuinya, dia juga melukai satpam. Kirim orang ke sini, cepat. Dia memegang kartunya, dia akan mencuri rahasia inti perusahaan. Aku akan panggil Departemen Keamanan sekarang. Baik. Arya, Bapak Victor akan datang sekarang. Atas penghinaan yang kamu berikan padaku hari ini, akan kubuat kamu bayar 10 kali lipat, 100 kali lipat. Baiklah. Kalau begitu aku tunggu di sini. Kita lihat saja apa yang disebut pendukungmu itu. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Omong besar. Omong besar. Bapak Victor, lihat wajahku. Dia memukulku, aku hampir rusak. Jangan pukul anjing tanpa lihat tuannya. Jadi kamu, anak nakal, kamu mencuri kartu itu dan kamu berani memukul wanitaku. Aku. Seorang magang. Siapa yang memberimu keberanian? Kamu tahu tempat apa ini? Ibu Citra khusus memesan ini untuk VIP misterius, laboratorium kelas S. Tempat itu suci dan terlarang. Kamu hanya sampah dari selokan, kamu bahkan tidak layak untuk menyemir sepatunya, dan kamu berani mencuri kartu dan menyelinap masuk. Bagaimana jika kamu mengotori peralatan di dalamnya? Kamu tidak akan bisa membayarnya bahkan jika kamu menjual dirimu sendiri. VIP misterius? Jelas. Itu adalah cendekiawan nasional, dia adalah dewa dari teknologi laut dalam, kamu hanya seekor semut. Apa yang kamu tahu? Mesin Gi, karena ini disiapkan untukku. Aku akan masuk. Apa salahnya? Dengar orang ini, apa dia gila? Dia bilang dia VIP misterius. Bapak Victor, lihat saja dia. Dia tidak hanya mencuri kartu itu, tetapi dia bahkan berani berpura-pura jadi tamu kehormatan Ibu Citra. Kalau menurut saya, tangkap saja dia dan serahkan ke Ibu Citra. Kalau Ibu Citra senang, promosi dan bonus akan menjadi milik Bapak.
Jangan khawatir, sayang. Setelah aku menjatuhkan anak ini, dan dapat pujian dari Ibu Citra, aku akan langsung jadikan kamu karyawan tetap. Bapak Victor, aku tahu Bapak pasti dukung aku. Nak, mencuri rahasia kelas S perusahaan, menyamar sebagai tamu VIP Ibu Citra, menyerang karyawan, salah satu dari tuduhan ini cukup untuk membuat hidupmu seperti neraka. Sekarang berlututlah, sujud pada Rina dan minta maaf, lalu patahkan tanganmu sendiri dan serahkan kartu itu. Kalau tidak, jangan buat aku main kasar. Menyuruhku berlutut? Kamu nggak pantas. Kamu cari perkara. Kepala keamanan, Siap, Tuan. tangkap dia. Jangan sampai dibunuh. Aku akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Arya, ini yang kamu dapat karena melawanku. Kamu akan bertanggung jawab? Kamu kira kamu siapa? Hei, Arya. Jadi ini cadangan yang kamu temukan? Lumayan ganteng, aku akui itu. Aku penasaran kenapa akhir-akhir ini kamu berani sekali. Ternyata kamu memanfaatkan wajah gantengmu untuk menempel pada wanita kaya. Aneh, punggung orang itu terlihat sangat familiar. Bapak Victor, lihat. Aku bilang, Arya ini, bagaimana dia bisa masuk ke perusahaan kita? Pasti wanita ini yang pakai jalur belakang untuk memasukkan dia. Pasangan ini, keduanya tidak ada yang baik. Siapa yang kau panggil pria ganteng dan wanita cantik? Wanita cantik. Bukan cuma sekali, aku bilang 10 kali pun. Kenapa? Ini teknologi laut dalam. Wilayah Bapak Victor. Oh, begitu? Bapak Victor, berikan perintah sekarang, tangkap mereka berdua bersama. Ibu Citra, wanita itu tidak suka orang yang main koneksi. Victor. Teknologi laut dalam, sejak kapan ini menjadi wilayahmu? Hei, cantik. Berani-beraninya kau panggil Bapak Victor dengan nama depannya. Akan kurobek mulutmu. Cukup. Bapak Victor. Kau salah pukul. Ibu Citra, aku buta. Aku pantas mati. Ibu Citra, Anda adalah CEO teknologi laut dalam, Citra Dewi. Arya, maaf, kamu harus mengalami itu. Arya, Tunggu, Arya adalah senior Ibu Citra. Ibu Citra, tolong, izinkan saya menjelaskan. Saya benar-benar tidak tahu dia adalah senior Anda. Saya melihat dia mencuri yang Anda segel sendiri, yang hanya diperuntukkan bagi cendekiawan tak tertandingi, kartu akses kelas S. Saya hanya berusaha melindungi rahasia perusahaan. Benar. Bapak Victor, dia hanya memikirkan perusahaan. Arya, dia memanfaatkan hubungannya denganmu untuk menyelinap ke laboratorium kelas S. Saya tahu tipe orang seperti dia. Seorang pria yang diusir dari Lembaga Penelitian Nasional, seorang cendekiawan tampan. Dia mencuri kartu setingkat ini, dia pasti berusaha mencuri rahasia perusahaan. Ibu Citra, jangan biarkan ikatan sekolahnya membodohi Anda. Citra Dewi adalah penggemar terbesar cendekiawan nasional. Beraninya kau menyentuh laboratorium cendekiawan nasional, ikatan sekolah? Saya bilang itu adalah surat kematianmu. Arya, kau mati hari ini. Ibu Citra, jangan khawatir. Saya akan kirim seseorang sekarang untuk mematahkan lengan dan kakinya dan memasukkannya ke penjara. kamu bilang padaku, dia pencuri. Dan kamu mau mematahkan lengan dan kakinya. Ibu Citra gemetar karena marah. Ini kesempatanku. Kalau aku bisa menempel pada ekor jas Citra, menghancurkan Arya akan jadi mudah sekali. Benar, Ibu Citra, pria seperti dia, aku. Kalian yang seharusnya dipenjara. Buka matamu dan lihat baik-baik. Laboratorium ini, dari awal, dibangun untuknya. Dan pria yang kamu klaim ditinggalkan oleh negara, dan hanya pantas jadi magang, adalah tulang punggung Ignis, orang yang membuat dunia teknologi global tunduk, cendekiawan, tak tertandingi.
Masa sih? Bagaimana mungkin? Kalau dia masih cendekiawan nasional, masa dia cuma jadi magang rendahan? Arya adalah pria yang berintegritas tinggi. Dia tidak ingin ketenaran mengganggunya. Dia hanya ingin fokus pada penelitiannya. Dan kamu, Rina. Kamu bawa pikiran kotormu dan memaksakannya pada cendekiawan nasional. Kamu benar-benar mencari mati. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bapak Victor, tolong selamatkan aku. Kamu bilang akan melindungiku. Kamu bilang kamu yang bertanggung jawab di sini. Enya. Aku bahkan tidak mengenalmu. Ibu Citra. Tolong, biarkan aku menjelaskan. Ini semua wanita ini yang menipuku. Dia bilang Bapak Wijaya adalah pencuri. Dia berbohong padaku. Aku tidak tahu kalau Bapak Wijaya adalah cendekiawan tak tertandingi. Tolong beri aku kesempatan lagi, aku mohon padamu. Victor, kamu orang jahat. Sekarang kamu bilang kita tidak akrab. Tadi malam di tempat tidur, saat kamu memanggil saya sayang, saat kamu bilang akan membantu saya menghadapi Arya, kenapa dulu kamu tidak bilang kita tidak akrab? Sekarang kamu mau menjauh? Terlambat. Dasar wanita gila. Ibu Citra, saya perlu melaporkan sesuatu. Victor Lawson menggunakan jabatannya untuk melecehkan bawahan perempuan secara seksual. Saya sudah tidur dengannya setidaknya 50 kali. Tepat di kantornya, di sofanya, di mejanya. Lagi pula, dia menggelapkan dana dan menerima suap. Semua bukti ada di ponsel saya. Diam. Dasar wanita gila. Omong kosong. Saya akan membunuhmu. Cukup. Beritahu Departemen Audit dan Departemen Hukum. Segera segel semua berkas di kantor Victor. Juga, panggil polisi. Ibu Citra. Victor. Mempekerjakan seniman yang tercoreng reputasinya tanpa izin, menyalahgunakan jabatanmu, menggelapkan aset perusahaan, dan melecehkan bawahan secara seksual. 3 tuduhan ini cukup untuk membuatmu mendekam di penjara seumur hidupmu. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Ini semua karena kamu, wanita. Jika kamu tidak memprovokasi Arya, saya masih akan menjadi wakil presiden, dan mansionku, mobil mewahku, dan wanita-wanitaku. Arya, kamu akan mati dengan mengenaskan. Saya seorang superstar. Ku bilang. Saya akan membunuhmu. Mati, mati, mati. Kembalikan uangku, dan masa depanku. Itu kamu yang membunuh Rina. Aku, wanita itu, yang menghancurkanku, mengambil segalanya dariku, dan meninggalkanku di sini membusuk. Jadi dia pantas mati? Hah? Kamu juga mengejarku untuk balas dendam? Balas dendam? Lihat aku sekarang. Aku bahkan tidak bisa membeli makanan. Aku lebih buruk dari anjing. Bagaimana aku bisa balas dendam? Aku tidak menyalahkanmu. Setiap kesalahan ada sumbernya, dan setiap utang ada yang berutang. Maksudmu? Semua karena Arya yang ganteng itu. Yang membuat kita terpojok, dialah. Yang membunuh Rina. Entah kau yang membunuhnya. Atau dia yang menghancurkanmu. Semua berkat Arya yang ganteng itu. Arya? Jika aku mendapat kesempatan, akan kucabik-cabik dia. Arya. Kalau aku punya kesempatan, aku akan mencabik-cabiknya.
Kamu ingin dia mati? Aku akan dieksekusi Senin depan. Ya? Apa gunanya? Asetmu dibekukan? Tapi kamu sudah bertahun-tahun di teknologi laut dalam? Pasti kamu menyembunyikan sesuatu? Serahkan uangnya. Aku tahu sindikat pembunuh top di web gelap. Selama harganya pas, mereka bisa membunuh siapapun. Hidupku hancur total. Kalau aku bisa menyeret Arya ke neraka bersamaku, Maka itu sepadan. Baiklah. Rekening luar negeri. Disembunyikan selama 10 tahun. 30 juta dolar. Tidak satu sen pun ditemukan. Kata sandinya. Adalah ulang tahunku. Dan hari kematian Rina. Aku ingin kematiannya. Menjadi hukuman mati bagi Arya. jangan khawatir. Arya akan mati. Arya, hanya saat kau tidur sisi tajammu itu sedikit melunak, kau pasti lelah juga. Kau memikul masa depan seluruh bangsa di pundakmu. Aduh, Arya, ini aku. Maaf. Aku tidak sengaja. Cendekiawan nasional kita yang hebat benar-benar bilang maaf, sungguh keajaiban. Kopi ini enak. Hanya kopinya? Baju ini juga lumayan. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku tidak percaya aku benar-benar memakai riasan malam ini. Citra, Arya, sekarang, kita sedang menguji mesin gerak abadi dan frekuensi resonansinya dengan bioelektrik manusia. Kita masih perlu melakukan beberapa tes pada data tubuh manusia. Ini adalah pakaian sensor baru yang aku kembangkan. Bagaimana kalau kamu mencobakannya untukku? aku akan membantumu. Arya, apa itu hanya khayalanku? Atau aku memang tidak cukup cantik? Citra. Selanjutnya, saya akan meningkatkan frekuensi arus. Kamu mungkin akan merasa geli. Siap? Siap. Sensor nomor 7 di punggungmu. Koneksinya bermasalah. Jangan bergerak. Datanya berfluktuasi. Arya, saya sedikit gatal. Citra. Detak jantungmu 120. Laju pernapasan 35. Kamu sedang memikirkan apa? Saya berpikir jika meteor itu benar-benar menghantam, jika kiamat benar-benar datang, saya ingin mati di pelukanmu. Citra, saya menghancurkan meteor itu. Kiamat tidak akan datang. Juga, adrenalinmu naik terlalu cepat. Minumlah air es untuk mendinginkan. Kita mundurkan eksperimen 10 menit. Arya, apa kamu benar-benar laki-laki? Saya laki-laki.
Tapi pertama, saya adalah cendekiawan nasional Ignis. Sebelum aku memberimu masa depan, aku tidak bisa kehilangan diriku sendiri. Listrik padam. Cadangan mulai menyala. Ini akan memakan waktu sebentar. Arya. Jantungmu juga berdetak kencang. Arya. Jantungmu juga berdebar kencang. Citra. Saya juga manusia. Selama 3 tahun terakhir, saya telah menjadi mesin. Sebuah totem Ignis. Dewa di mata semua orang. Hanya bersamamu, saya merasa bahwa tubuh ini memiliki kehangatan. Kalau begitu, jangan jadi totem. Malam ini, jadilah Aryaku. Oke. Gelar Master Manajemen dari Harvard, fasih dalam 5 bahasa. Nona Melati, resume Anda sempurna. Sebenarnya, saya penggemar Bapak Wijaya. Saya berharap bisa belajar darinya. Meskipun hanya membuatkan kopi. Selamat, Anda diterima. Tugas utama Anda adalah membantu Ibu Citra. Dan bekerja sama dengan cendekiawan Arya dalam eksperimennya. Oke, terima kasih, manajer. Bapak Wijaya, kopi Anda. Maaf, Bapak Wijaya, saya sangat ceroboh. Tidak apa-apa. Lain kali lebih hati-hati. Lantainya licin. Kecepatan reaksi, kelas S, kepadatan, otot, kelas S, pasti mangsa kelas atas. Sudah larut, Bapak Wijaya, minumlah segelas susu dan istirahatlah. Baiklah. Saya memasukkan racun yang tidak berasa dan tidak berbau ke dalam susu. Sayang sekali tubuh yang bagus. Melati. Sudah berapa hari kamu bekerja di perusahaan? 3 hari, Bapak Wijaya. Selama 3 hari terakhir, kamu sudah mengganti parfummu 4 kali. Tapi tidak satu pun dari parfum itu bisa menutupi bau yang ada padamu. Bau apa, Bapak Wijaya? Bau darah. Dan lain kali, jangan gunakan racun murahan seperti itu. Kamu sudah tahu dari awal. Kalau begitu, matilah. Persetan. Kecepatan bagus, tapi kekuatanmu kurang. Lepaskan aku. Simpan saja napasmu. Sikapmu tidak stabil. Penyaluran tenagamu kacau. Teknik bertarungmu. Apakah itu diajarkan oleh sindikat anjing pemburu? Kamu tahu sindikat anjing pemburu? Saya tidak hanya tahu sindikat anjing pemburu. Saya juga tahu siapa yang mengirimmu. Budi. Si imut itu. Berapa dia membayarmu? Dia tahu segalanya. 30 juta dolar cukup untuk membeli nyawamu. 30 juta. Nyawaku? Hanya bernilai 30 juta. Kau tahu? Kalau aku tekan sedikit sekarang, kau akan langsung menjadi mayat yang dingin. Kau, sebenarnya siapa kau? Ilmuwan biasa tidak mungkin punya kemampuan seperti itu. Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah, misi pembunuhanmu telah gagal.
Aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Pertama, panggil polisi. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu di balik jeruji besi. Kedua, katakan padaku rencana sindikat anjing pemburu selanjutnya. Aku akan membiarkanmu pergi. Kenapa aku harus percaya padamu? Karena aku tidak membunuhmu tadi. Budi hanya seorang perantara. Target sebenarnya sindikat anjing pemburu adalah mesin gerak abadi milik teknologi laut dalam. Dia berencana menyerang pada hari peluncuran. Dia akan meledakkan laboratorium dan menculik Citra. Menculik Citra? Dia cari mati. Arya, mana Melati? Dia ada urusan keluarga darurat. Dia berhenti. Dia berhenti. Kamu kelihatan senang. Tidak, saya tidak. Dia berhenti. Apa hubungannya dengan saya? Baiklah. Kalau begitu, saya akan meneleponnya dan memintanya untuk kembali. Lagi pula, kemampuan profesionalnya cukup bagus. Sebagai asisten saya, dia sangat cocok. Jangan telepon. Oke, saya akui. Beberapa hari terakhir ini, saya agak cemburu pada Melati. Yah, karena kamu begitu hebat, Arya. Kamu punya banyak orang yang mengelilingimu. Apa yang kalian lakukan di sini? Di mana Melati? Tutup mulutmu. Si imut itu sudah membelot. Membelot? Bagaimana dengan uangku? Uang? Kami sudah mengambilnya, nyawa Arya yang ingin kami ambil, tapi rencana berubah. Aku langsung menuju teknologi laut dalam. Serangan? Ini Republik Ignis? Apa kau gila? Demi mesin gerak abadi, risikonya sepadan. Jika itu terjadi, seluruh kota samudra akan hancur. Hadirin sekalian, hari ini, teknologi laut dalam akan mengubah sejarah manusia. Mari sambut kepala ilmuwan kita, Bapak Arya Wijaya. Peringatan, penyusup bersenjata tak dikenal. Sistem keamanan diserang. Diam. Semuanya. Merunduk. Arya. Wah, kita bertemu lagi. Serahkan data sekarang. Atau, aku akan bunuh wanita ini. Lepaskan dia. Arya, saya akui kamu hebat. Tapi, yang benar-benar ingin saya tahu adalah, apakah kamu akan mematahkan leherku terlebih dahulu, atau peluruku akan meledakkan kepalanya? Data mesin gerak abadi, serahkan sekarang. Atau, dia mati. Arya, jangan khawatir tentang aku. Apapun yang kamu lakukan, jangan berikan data itu pada mereka, atau kamu akan menjadi pengkhianat Ignis. Tutup mulutmu. Satu kata lagi, dan akan ku meledakkan otakmu. Jangan sentuh dia. Saya akan memberikannya padamu. Datanya ada di sini. Lepaskan dia. Ini milikmu. Pertama, lemparkan hard drive ke sini. Lalu tangkap. Ambil saja. Kamu? Sindikat anjing pemburu. Mereka yang melintasi Ignis, tidak peduli seberapa jauh, akan membayar harganya. Arya, saya pikir saya tidak akan pernah melihatmu lagi. Jangan khawatir. Saya di sini.
Saya tidak akan membiarkanmu terluka. Cendekiawan Arya, kamu baik-baik saja? Budi dicegat di luar kota dan ditangkap. Hei. Ya. Oke. Cendekiawan Arya, ada yang salah. Saya baru mendapat kabar, Kedutaan Besar Aquila telah mengirim nota resmi. Mereka bilang teknologi mesin gerak abadi kita dicurigai melanggar paten inti mereka. Mereka menuntut kita menghentikan pengembangan segera dan menyerahkan diri pada investigasi oleh Badan Energi Atom Internasional. Cendekiawan Arya, ada yang salah. Saya baru saja mendapat beritanya, Kedutaan Besar Aquila telah mengirim nota resmi. Mereka mengklaim teknologi mesin gerak abadi kita meniru paten inti mereka. Mereka menuntut kita menghentikan riset dan pengembangan segera dan menerima investigasi dari Badan Energi Atom Internasional. Meniru. Teknologi mereka masih terpaku pada fisi nuklir. Kita sudah beralih ke antimateri dan resonansi magnetik. Ini seperti seorang pria di atas sepeda mengklaim bahwa seorang pria yang menerbangkan pesawat luar angkasa meniru roda bundarnya. Benar, tapi mereka tidak hanya bicara. Mereka telah bekerja sama dengan raksasa energi dari 9 negara dan menjatuhkan embargo energi pada Republik Ignis. Jika kita tidak menyerahkan teknologi itu, mereka akan memutus semua pasokan minyak dan gas kita. Arya, cadangan domestik kita hanya akan bertahan 3 bulan. Jika mereka benar-benar melakukan ini, ekonomi akan runtuh. 3 bulan? Itu cukup. Cendekiawan Arya, maksud Anda? Bantu saya menanggapi Duta Besar Aquila. Mereka menginginkan teknologinya. Baiklah. Dalam 3 hari, di KTT Energi Global, saya akan memimpin tim secara pribadi. Saat waktunya tiba, mereka tidak akan bisa mengambilnya. Jika Arya berani meninggalkan wilayah Ignis, kali ini, tidak hanya data mesin gerak abadi akan tetap, tetapi Arya sendiri juga tidak akan kembali hidup. Tenang. Saya sudah menempatkan agen-agen kelas atas di setiap sudut puncak pertemuan. Ignis, selain Arya, apa lagi yang mereka punya? Bagus. Jadi, untuk kemenangan cepat, Bapak Wijaya, di bawah Konvensi Keamanan Energi Internasional, teknologi apapun yang bisa mengubah lanskap energi global tidak boleh dimiliki oleh satu negara. Demi keselamatan seluruh umat manusia, tolong serahkan data inti mesin gerak abadi kepada Aquila untuk diamankan. Demi keselamatan seluruh umat manusia, saya meminta Anda untuk menyerahkan data inti mesin gerak abadi kepada kami, Aquila, untuk diamankan. Untuk diamankan? Atau hanya untuk kalian sendiri? Bapak Wijaya, jaga cara bicaramu. Jika Anda menolak bekerja sama, kami akan memberlakukan sanksi tingkat tertinggi. Jalur energi vital Republik Ignis akan sepenuhnya terputus dalam seminggu. Selain itu, dari sudut pandang ilmiah, mesin gerak abadi hanyalah tipuan belaka, itu melanggar hukum kedua termodinamika. Itu, fisika dasar. Bapak Wijaya, Anda mencoba membodohi seluruh dunia dengan konsep pseudosains. Apa Anda pikir kami bodoh? Hukum kedua termodinamika berlaku di ruang 3 dimensi, memang. Tapi bagaimana jika saya menggunakan keterikatan kuantum untuk menembus batas dimensi? Itu tidak mungkin. Apa kau bisa mengerti ini? Ini dari Republik Ignis, hanya soal fisika SMP. Jika kau bahkan tidak bisa mengerti ini, bagaimana kau bisa bicara soal sains denganku? Baiklah.
Bahkan jika teorimu benar, saat ini, energi ada di tangan kami. Penjaga. Tenang. Tidak apa-apa. Tahan Arya. Tahan Arya. Bapak Budi. Apa kamu mencoba memutuskan hubungan? Arya. Para tentara bayaran ini didatangkan khusus untukmu. Mereka berasal dari seluruh dunia. 30 besar di papan peringkat pembunuh, semuanya ada di sini. Hari ini, saya tidak hanya akan mengambil data inti mesin gerak abadi, saya juga akan membunuhmu. Budi, kamu masih sebodoh dulu. Kamu bilang apa? Kamu pikir saya datang ke KTT Global tanpa persiapan? Siap. Arya, sejak kau menginjakan kaki di kapal ini, setiap gerakan yang kau lakukan ada dalam pengawasanku. Ponselmu diblokir, pengawalmu dihentikan di pantai. Negaramu tidak tahu apa yang kau hadapi saat ini. Sayang sekali, ini Ibu Citra yang cantik harus mati bersamamu. Budi, kau lupa? Lihat keluar jendela. Apa? Kau. Ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Berani-beraninya kau. Karena kesombonganmu, Republik Ignis telah memasuki status siaga tertinggi. Jika kau berani menyentuhku, bukan hanya kapal ini akan tenggelam ke dasar laut, tetapi seluruh negaramu dalam waktu 1 jam akan dikembalikan ke zaman batu. Kau gila. Kau benar-benar gila. Saya tidak gila. Kami sekarang kuat. Haha, hormat. Selamat datang di rumah, pahlawan. Tuan, kenapa Tuan datang sendiri? Kau pahlawan Ignis. Kalau aku tidak datang, siapa lagi? Haha. Arya. Atas kontribusimu yang luar biasa bagi Ignis dan rakyatnya, pemimpin pertama sendiri memerintahkan agar Anda dianugerahi gelar cendekiawan nasional kehormatan seumur hidup Ignis. Kehormatan ini kupersembahkan untuk mentorku, Edo, untuk teknologi laut dalam, dan untuk tunanganku yang selalu mendukungku, Citra. Arya, Citra. Maukah kau menikah denganku? mau?